satu acara puncak yang disebut jurit malam gitu. Tadi udah diceritakan sebenarnya fungsinya baik ya, bagus. Dari hantu itu yang biasanya kamu ajak main dia marah, kamu nggak mau main sama dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Waalaikumsalam. jumpa lagi dalam channelnya Mbak Haryadi Index dalam konten di balik kisah horor, narasi santuy untuk kisah-kisah horor yang dialami Simbah. Ya. Untuk kali ini pengalaman Simbah saat memasuki fase kuliah, kejadian ada di kota Bandung. Topik yang diangkat adalah dibesuk pemilik kontrakan yang sudah meninggal. Silakan Mbah untuk sampaikan secara santuy. Baik, terima kasih MC-nya. Teman serumah saya udah 30 tahun lebih. Dulu asalnya berdua, kemudian bertiga ada satu anak, berempat ada satu anak lagi, dan terus lama-lama sekarang berdua lagi. Jadi ini kisah saya alami tahun 1982 ya. Ketika itu saya mahasiswa tingkat akhir di suatu perguruan tinggi negeri di Bandung. Perlu disebut nggak universitasnya? Saya kuliah di Institut Teknologi Bandung. Saya pada waktu itu, karena ini saya itu punya penyakit malaria. Ya, yang ketika saya kena pertama itu umur 2 tahun, itu setiap 2, 3 tahun, 4 tahun itu kumat gitu. Nah ini kejadian ini terkait dengan ketika saya malaria saya kumat waktu saya mahasiswa tingkat terakhir. Nah ini karena kondisinya mungkin dianggap gawat gitu ya sama teman-teman kontrakan saya, teman kos saya dibawa ya, dipindah ke kontrakan kakak saya. Jadi kakak saya juga sama dengan saya kuliah di ITB juga, tapi dia kalau saya masuk tahun 78, kakak saya itu masuk tahun 76 ya. Nah ini kejadian bukan tahun 82 berarti ya, karena 82 itu ada adik saya juga menyusul ke ITB, jadi mungkin tahun 81, 82 awal, antara 81 akhir, 82 awal. Nah ini kejadiannya begini, jadi ketika suatu sore itu saya merasa ada yang besuk ya. Saya sakit kan ya, malaria itu ya kalau sekarang ini mirip corona lah ya, jadi panas tinggi, demam tinggi ya 39 sampai 41 derajat. Demam yang sangat tinggi ya, menderita banget lah kalau udah kumat itu malaria itu. Jadi tempat tidur itu ya nggak ada yang besuk-besuk, paling kakak saya kan, saya dikontrakan kakak saya itu, paling kakak saya sekali-kali bawa air minum ya, makanan ke tempat kamar saya. Jadi saya itu kamar, mungkin kelihatannya kamar dari salah satu teman kakak saya. Jadi kontrakan itu di mana di Bandung itu dekat kampus ITB. Itu kalau dulu namanya Lebak Gede. Kalau sekarang itu ada apa namanya Bu ya? Sasana Budaya Ganesha. Itu dulu sebelah sananya, sebelah salto yang jadi Sasana Budaya Ganesha itu dulunya tempat kos-kosan ya, kos-kosan dari mahasiswa yang papan bawah dari segi ekonominya. Kami tinggal di situ. Nah ini ada yang besuk ya, ada seorang bapak-bapak besuk, dia ya gimana ya, agak kurus, agak tinggi gitu, pakai peci. Saya nggak tahu ya, dia masuk terus duduk, terus memijit-mijit kaki saya gitu. Ini penglihatan saya ya. Terus kemudian ya orangnya nanya, gimana Dik, sakit ya? Iya Pak, ini udah lama ya, udah lama. Kok nggak dibawa ke rumah sakit gitu? Terus saya bilang, nah ini masih nunggu beasiswa Pak. Jadi saya nggak punya biaya kalau ke rumah sakit gitu. Saya nunggu beasiswa, saya dapat beasiswa waktu itu dari Super Semar. Itu di Rapel biasanya ada 6 bulan itu baru turun gitu. Saya lagi nunggu itu. Oh iya, terus ya ngelus-ngelus apa kepala saya gitu. Sambil ngobrol, kita ngobrol ya baik, terus dia kenalan ya.
Saya tanya, Bapak siapa? Terus dia menyebut nama. Wah, ini kejadian udah hampir 40 tahun, saya lupa. Dia sebutkan suatu nama, katakan nama saya Pak X gitu. Oh iya Pak. Jadi Bapak tinggal di mana, saya tanya gitu. Loh, saya tinggal di sini juga. Oh, tinggal di sini, saya bilang. Loh, ini kan rumah kontrakan kakak saya gitu. Setahu saya yang tinggal di sini yang cuman ada kakak saya sama kakak laki-laki saya ini, kemudian ada temennya, ada 4 orang gitu. Ada 5 orang di sini kok. Saya nggak pernah lihat Bapak, saya sering ke sini. Oh iya, mereka nggak pernah lihat saya, tapi saya lihat mereka, katanya. Oh iya Pak. Terus habis itu terus dia pergi gitu. Nah, terus sebentar lagi datang temannya kakak saya itu ke kamar tidur yang tempat saya sakit itu bersama apa namanya, kakak saya juga, ada 3 orang datang itu nanya, Dik gitu ya, kamu tadi ngobrol dengan siapa gitu katanya. Oh itu saya bilang sama Pak X. Pak X deh. Nanti saya sebut namanya waktu itu karena dia baru ngomong, sekarang saya lupa ya. Pak X, bener Pak X itu. Namanya gitu. Iya. Emangnya kenapa? Dia orang mana katanya? Dia tadi ngakunya tinggal di sini, saya bilang gitu. Tapi kan terus saya teman-temannya diem gitu yang lihat. Terus habis itu kemana orangnya? Nggak tahu, pergi. Mesti ketemu tadi kan waktu Bapak itu keluar kamar kan, mas-mas ini masuk, mesti ketemu saya bilang. Tapi mereka bilang, oh ya, terus mereka diem, terus pada keluar semua. Terus saya ya lihat ada kelihatan di luar ada keributan gitu ya. Kakak saya sama teman-temannya seperti diskusi atau apa, saya nggak ngerti lah, pokoknya ngobrol apa, saya nggak ngerti apa yang diobrolkan gitu ya. Nah kemudian terus tiba-tiba sepi. Waduh, pada kemana nih, saya sakit, pada pergi gitu ya. Saya nggak bisa bangun ya, waktu itu udah parah ya sakitnya itu. Jadi malaria itu aduh, sakit sekali ya. Itu seperti mungkin lebih sakit dibanding corona, saya nggak tahu ya. Tapi untuk bilang dalik, saya nggak pengen corona. Nah ini malaria aja udah kayak gitu. Jadi di sini kemudian ya kira-kira itu kejadian, maaf saya lupa menceritakan. Jadi kejadian itu antara asar sama maghrib kejadiannya. Nah ini sekitar jam 3:30 ini. Nah ini kemudian sekitar 1 jam kemudian tiba-tiba pintu kebuka ya, terus datang. Wah, kakak saya sama teman-temannya datang, ya ada 2 orang temannya datang, terus mereka masuk kamar, tapi bersama 2 bapak-bapak yang lain. Ada 2 bapak-bapak lain yang ya pakai sorban apa ya, semacam kiai atau ustadz lah gitu, datang. Kemudian nah yang saya ingat gitu ya kejadian itu, terus bapak-bapak 2 tadi terus duduk, terus ya qomat kamit baca. Waduh, saya takut, apa saya mau mati ya kok dibaca-bacain. Saya samar-samar dengar gitu yang surat-surat dibaca, mulai Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu segala macam. Saya deg-degan sekali ini. Waduh, saya sakitnya kayaknya udah parah ini, mau mati. Padahal saya sering ngalami malaria, hampir mati, nggak mati ya, alhamdulillah masih hidup. Terus ini sekali ini saya mati kayaknya, aduh, pas jadi mahasiswa mati gitu, saya mikir gitu. Terus bapak itu terus habis berdoa-doa, terus ya ngapain gitu, megang-megang saya gitu ya. Saya cuman takut ini, bapak ini kok sepertinya mendoakan saya. Ini saya, yang di bayangan saya begitu gitu. Nah terus kemudian bapak itu ngomong gitu, adik itu kalau punya pikiran jangan melayang kemana-mana. Loh, memangnya kenapa Pak? Saya nggak punya pikiran melayang kemana-mana, saya sakit. nggak mikir, saya nggak bisa mikir Pak. saya pikir kan dia pikir saya ini sakit karena kepikiran mata kuliah, Mas. Saya nggak ada hubungannya dengan kuliah, Mas. Ini malaria, saya sakit gitu. Saya kuliah sih alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi terus bapaknya, bukan itu, bukan maksudnya pikiran kuliah, maksudnya ngelamun kemana-mana. Enggak juga, Mas. Ngelamun ya. Terus ya terus bapak itu, ya udahlah pokoknya kamu itu hatinya harus apa ini, harus sering ya, mungkin nggak bisa sholat sambil sholat, mungkin sambil tidur tetap sholat. Tuh ya Pak, alhamdulillah saya masih bisa ya tayamum terus sholat ya. Saya bilang gitu. Terus apa namanya ya, pokoknya dikasih nasihat-nasihat gitulah. Nah terus kemudian ya 2 orang ustadz tadi terus keluar, nah teman bapak saya keluar gitu. Nah ini kejadian apa namanya yang terjadi itu, nah kemudian
saya baru tahu peristiwanya itu sebulan kemudian apa yang terjadi itu. Jadi setelah kejadian itu kurang lebih seminggu kemudian itu atau 3 sampai 5 hari kemudian lah itu kakak saya yang ngecek berita itu di apa namanya uang apa namanya yang tadi saya kan sakit itu nggak ke rumah sakit karena nunggu beasiswa yang turun. Terus beasiswanya turun uangnya itu langsung dirapel 9 bulan saya ingat itu. Dapat berapa lumayan lah waktu itu 9.000 kali 9 bulan kali 17.500. Pada waktu itu 17.500 itu sangat banyak. Jadi kemudian saya sama kakak saya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit saya ya dirawat selama 11 hari ya. Tapi ya sayangnya rumah sakitnya di Bandung kan, ya ini sakit kalau mahasiswa sakit udah kayak seperti saya di tesnya kan tes Widal itu. Tes Widal itu tesnya orang tipes negatifnya. Ya jelas negatif, saya ini malaria bukan tipes. Nah kemudian ya akhirnya diobati terus sembuh lah saya alhamdulillah sekitar ya 10-11 hari kemudian saya pulang ke rumah. Kemudian ya setelah masa untuk pemulihan ya akhirnya sembuh. Nah ini setelah udah sembuh saya sudah kuliah gitu. Nah pada suatu sore duduk-duduk kan saya masih di rumah kakak saya belum pulang ke kos-kosan saya. Duduk-duduk di ruang tengah gitu ngobrol terus kakak saya dan teman-teman atau kakak saya nggak ikut ngomong setahu saya. Teman-teman kakak saya pada ngobrol. Dek kamu dulu waktu sakit inget nggak ini kejadian-kejadian? Ya ingat, kenapa nggak ingat menurut saya sakit tapi saya ingat gitu. Dulu kan kamu pernah dijenguk Bapak X, dia sebut nama itu Bapak X. Oh iya ingat, saya ingat bener kan dulu. Terus saya ingat Mas itu kan terus datang manggil Pak Ustadz itu kan, itu saya takut Mas, saya bilang dipanggil Ustadz itu terus dibacain Al-Fatihah, dibacain ayat kursi, dibacain, saya pikir saya mau mati. Kenapa kok Masnya manggil Ustadz, apa Masnya mikir saya mau mati Mas? Saya tanya gitu. Terus Masnya itu bilang gini deh, yang kamu sebut yang namanya Pak X itu ya namanya itu saya lupa. Ini saya bukan karena saya menutup-nutupin, tapi saya benar-benar sekarang saya lupa. Disebut nama X itu, nama itu gitu, itu adalah dan ciri-ciri yang tadi disebutkan ya perawakannya ya, itu adalah pemilik rumah kontrakan ini. Wah alhamdulillah Pak, saya bilang alhamdulillah berarti dia besok ya Mas. Gini terus Pak diem semua. Besok gimana? Itu Bapak itu udah meninggal, orang udah meninggal. Iya, jadi kita kontrak ini Bapak itu udah nggak ada gitu. Terus saya wah ini ya kalau gitu berarti saya bilang mungkin jinnya yang dulu mendampingi Bapak itu yang besok. Saya sih santai aja ya. Karena saya itu punya keyakinan ya, pada waktu saya udah dewasa itu saya udah ya berdasarkan ilmu-ilmu yang saya baca, buku yang saya baca ya, setahu saya setiap manusia ini didampingi malaikat sama jin ya. Nah ini kemudian kalau orang itu mati itu kan jiwanya atau nyawanya itu dipindahkan, kalau dalam bahasa Arab itu alam barzah. Alam barzah itu artinya alam yang tidak diketahui termasuk oleh jinnya gitu. Jadi kalau manusia itu mati, jiwanya terus dibawa entah kemana itu. Mungkin juga di sini juga secara fisik tapi ditutupi sehingga manusia nggak bisa ngelihat. Kemudian termasuk jin yang dulu menemani si orang yang tadi waktu hidup itu, dia juga nggak tahu si nyawanya itu di mana. Dia cuma tahu bahwa tubuhnya itu dibawa dikubur gitu, misalkan dia balik lagi. Nah itu biasanya memang jin itu kemudian tinggal, kalau nggak di kuburan dia tempat yang mati itu, mungkin juga dia tinggal di rumah tempat tinggal yang dulu dia tinggali, atau dia entah jalan-jalan kemana, kita nggak tahu kan, kita nggak lihat. Jadi nah ini cerita saya ya. Jadi memang kisah ini seolah-olah horor, tapi alhamdulillah kalau saya mengalami sangat sering kejadian itu, sebenarnya horor itu kok bukan dinalar secara menakutkan, mengerikan. Jadi kalau kita mengerti secara sains gitu ya peristiwa yang ada di antara kejadiannya itu, kita bisa menerima dengan ya sederhana. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Begitu ceritanya kira-kira. Begitu Mbah. Iya. Waduh, ternyata Bapak Kos berempati dengan si Mbah sebagai anak rantau.
Jangan lupa like, share, komen, dan Kan bapaknya subscribe itu jinnya. agar Bapaknya udah nggak tahu Simbah di mana. tetap semangat membuat konten-konten di balik apa tadi? Horor. Di balik kisah Horor, horor. balik Masih kisah banyak horor. segudang kisah horor yang dimiliki Simbah. Ya. Nantikan untuk episode-episode berikutnya. Bye bye.